alhamdulillah sampai nyuwun doa. Apa gunane? Ndek nyangan ora sampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yaqulullah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Jamaah majelis taklim, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada sore hari ini kita masih diberikan satu kesempatan, diberikan nikmat sehat bisa hadir di Al-Fajar ini. Insya Allah kita akan mencari tambahan ilmu. Kita bersama-sama untuk menggali ilmu yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan pengikut-pengikutnya. Insya Allah sampai kepada kita yang senantiasa patuh dan taat mengikuti apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan senantiasa kita berharap nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, pada sore hari ini beda dengan biasanya, sejuk karena ada rintik-rintik hujan. Bukan suatu halangan,
tapi justru ini menjadi semangat kita. Karena tantangan Allah memberikan hujan tapi tidak begitu lebat. Kira-kira ibu-ibu nek dikai gremes do mangkat napa mboten. Tapi alhamdulillah semangat ya, semangat. Ini Allah akan memberikan satu pahala yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat ini di atas sana ribuan malaikat memayungi Masjid Al-Fajar ini dengan bertasbih kepada Allah, memohonkan maaf seluruh yang hadir di masjid ini ya, akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum saya mengajak ibu-ibu untuk mengkaji sesuatu hal, saya ingin bertanya pada sore hari ini. Sebetulnya saya tahu ibu-ibu gerimis-gerimis datang ke Masjid Al-Fajar ini tujuannya adalah mencari ilmu. Nah, karena ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Kira-kira sampai kapan pun itu? Nah, berarti ada batasnya nggih, Bu? Ada batasnya, Bu. Orang makan ada batasnya. Batasnya kenyang. Mosok nek kenyang jar nekat terus. Orang hidup batasnya mati. Dunia batasnya kiamat. Semua di dalam kehidupan ini ada batasnya. Tidak ada yang tidak ada batasnya. Semua terbatas. Maka dari itu, karena kita dibatasi oleh sesuatu hal yang kita mungkin tidak mengetahui sampai kapan itu batas itu. Makanya kita harus senantiasa untuk berusaha. Senantiasa untuk berusaha memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemarin saya katakan bahwa hanya usaha kita yang akan diberikan imbalan oleh Allah. Kalau bukan usaha kita, Allah tidak akan memberikan. Hanya kita senantiasa untuk berusaha, ya, untuk berusaha mencari celah-celah atau kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa mengisi di dalam kehidupan ini. Bahkan sebetulnya kita ini termasuk, mudah-mudahan insya Allah ini termasuk orang-orang yang beriman. Kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah. Sebetulnya secara garis besar itu cuma dua. Nah, tadi sudah saya baca di depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ini yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yang pertama hanya diperintahkan untuk bertakwa. Kita sudah beriman, sudah tidak diperintahkan untuk beriman lagi. Tapi kita yang sudah beriman ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian diperintahkan, diingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-sekali kita itu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang perlu kita capai, Bu. Yang perlu kita usahakan. Yang perlu kita garap di dalam kehidupan ini adalah yang pertama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian aplikasinya bertakwa itu kan luas. Pada garis besarnya bertakwa itu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Padahal perintahnya luar biasa. Jadi tidak segampang semudah kita bertakwa kepada Allah cuma mengaku.
Bahkan kita mengaku beriman kepada Allah, tidak cukup kita hanya menyampaikan di dalam lisan. Karena Allah akan memberikan ujian-ujian yang luar biasa kepada orang yang mengaku beriman itu. Jadi ketakwaan ini diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai orang beriman. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi jangan sekali-sekali ya, kamu berada dimanapun itu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa lepas dari Allah. Bahkan orang komunis, orang ateis, ketika dia berlayar di atas samudra yang luas, dia kampul-kampul di atasnya, di atas bahtera, yang tadinya dia tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan menanggungkan dirinya itu, dia memohon kepada yang berkuasa untuk bisa diselamatkan. Padahal ketika dia di dunia itu sombong, tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi ketika seperti itu dia percaya ada kekuatan di luar sana. Meskipun mungkin dia tidak menyebutkan Tuhan, tapi dia menggantungkan nasibnya itu kepada sesuatu yang di luar kemampuannya. Jadi di dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk dua itu saja. Setelah kita beriman, kita disuruh untuk bertakwa. Apapun, yang penting ketakwaan kita kepada Allah, apa yang kita lakukan, peribadatan kita kepada Allah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau tidak sesuai itu sia-sia. Yang tidak sesuai itu sia-sia. Apa yang kita lakukan itu nanti hanya akan dianggap sebagai debu yang berterbangan saja. Kemudian kita diingatkan untuk jangan sampai kita itu mati, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Nah, ini ibu-ibu yang kami hormati, tadi awalnya saya menyampaikan satu pertanyaan bahwa apa yang kita lakukan di dalam kita mencari ilmu ini juga ada batasnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu sudah memberikan satu peringatan, satu petunjuk kepada kita. Rasulullah memerintahkan untuk bersegera. Untuk bersegera. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mali syitan. Badiru bil a'mali syitan. Bersegeralah kalian semua untuk melakukan amal soleh. Syitan, sebelum datangnya 6 perkara. Badiru bil a'mali syitan. Ini peringatan atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Kemudian di dalam Al-Quran ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda kata tapi artinya sama. Wasari'u, bersegeralah. Kalau Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman ini untuk bersegera. Bersegera kemana? Ila maghfiratin, ke ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah. Ini ada perintah dari Allah supaya bersegera, tidak boleh ditunda-tunda. Namanya bersegera kok, cepat-cepat. Ya. Karena apa? Kalau kita terlena dengan bujuk rayuan syaitoni rojim, bahkan setan itu kalau menggoda kita itu tidak kata-kata jangan, ya. Tidak ada kata-kata jangan, karena rayuannya luar biasa setan itu. Kalau setan itu menggoda kepada hamba-hamba Allah ini bukan dengan kata jangan, tapi dengan kata nanti. Nanti ajalah. Karena mangkat pengajian wis jam kurang seperempat, nanti ajalah ijik kurang seperempat. Wis kurang 5 cik nanti ajalah ijik kurang 5. Suwe-suwe bali. Orang mangkat itulah setan, kepintaran setan di situ. Bukan jangan pergi, nggak begitu. Soalnya di jangan mesti berontak. Makanya nanti semuanya juga begitu. Kalau ingin berbuat sesuatu, maka setan akan menggelidik telinga kita. Nanti. Akan nanti akan terlena, tidak akan terlaksana. Makanya Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya, la tu'akhir amalal yaumi lighad. Jangan menangguhkan pekerjaan yang di depan mata ini untuk besok pagi. Kalau ditangguhkan nanti akan terlupakan. Makanya Allah menyampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian semuanya pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya nek wis itu ampunane saka Gusti Allah Subhanahu wa taala itu Allah wis nyepaki. Dicepaki apa? Arduhas samawati. Sing dijebak apa kuwi? Jannah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu, dan surga. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah, kita dicepai surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Inilah peringatan Allah supaya bersegera kita mendapatkan ampunan. Kalau tidak mendapatkan ampunan, kita mau jadi apa nanti? Kemudian ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian semua melakukan amal soleh sebelum datangnya 6 hal. Jadi ada 6 hal. Kira-kira apa 6 hal ini? 6 hal ini kita harus mengingat. 6 hal ini kita harus mengingat. Tatlu asamsi min maghribiha. Ini yang pertama. Yang pertama adalah tatli'al samsi min maghribiha. Bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datangnya tatli'a, ini terbitnya, samsun itu matahari, min itu dari, maghribiha itu barat. Jadi segera beramal solehlah sebelum matahari itu terbit dari barat. Ini peringatan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, bukan ramalan. Beda karo ramalane Joyoboyo, beda karo ramalane Ronggo Warsito. Itu beda. Karena apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya itu pasti. Tapi kayak ramalan-ramalan manusia itu mbok menawa pas, kok terus digetok-getok nah, ini. Jadi tatlinga samsi min maghribiha, kita disuruh bersegera
untuk beramal soleh sebelum matahari terbit dari barat. Jadi tidak mustahil kalau sekarang matahari pagi terbit dari timur, nanti sore tenggelam di barat. Sebelumnya matahari tidak pernah tenggelam. Kalau tenggelam kan ke dalam lautan. Kalau mau lihat tenggelam di lautan ya kalau sore itu datang ke Pantai Kuta. Itu nanti bisa melihat matahari masuk ke dalam laut. Karena sepanjang kita memandang ke arah barat di Pantai Kuta itu lautan. Kalau mau lihat matahari terbit dari laut juga di Bali, di sana ada Pantai Sanur. Pagi hari muncul dari lautan. Karena matahari beredar di tempat edarnya, di orbitnya. Yang bergerak ini adalah bumi kita. Matahari tidak bergerak, matahari itu hanya bergeser setengah tahun ke selatan Katulistiwa, setengah tahun ke utara Katulistiwa. Nek ngidul, kalau di selatan Katulistiwa, ini Indonesia musim kemarau. Nek ngalor, Indonesia musim hujan. Begitu. Nek ora salah, dia ben zaman SD nek ben marahi Pak Guru. Kayak gitu. Jadi matahari hanya bergeser dari tempatnya setengah tahun ke selatan, setengah tahun ke utara. Kalau tidak bergerak di mana ya? Di nol Katulistiwa. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah terbitnya matahari dari barat, yang kedua ini adalah dukhon. Dukhon, awit dukhon. Apa dukhon itu? Apa itu? Dukhon ini adalah asap. Nanti akan ada asap yang menyelimuti bumi. Jadi kita diperintahkan untuk segera beramal sebelum matahari terbit dari barat, sebelum ada asap yang menyelimuti bumi, asap yang luar biasa yang menyelimuti bumi. Kemudian yang ketiga adalah Dajjal. Nanti akan ada muncul Dajjal di tengah-tengah kita. Ya. Kalau Dajjal ini konon ceritanya itu membawa dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan. Boleh dikatakan surga dan neraka. Kalau orang yang bisa mengikuti jadwal Dajjal ini, dia masuk ke dalam surganya Dajjal, maka nanti dipastikan dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu sebaliknya, karena Dajjal ini adalah datang dengan tipu dayanya untuk menjerumuskan hamba Allah ini. Mungkin bisa dikatakan Dajjal itu ya iblis, karena hanya iblis lah yang berusaha untuk menjerumuskan anak cucu Adam ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia dendam. Makanya bisa dikatakan setan itu adalah musuh utama, musuh yang nyata bagi manusia. Kenapa? Dulu setan atau iblis ini bersama malaikat menikmati kenikmatan hidup di surga. Hidup di surga. Tapi ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, dia diperintahkan untuk sujud pada Adam, tidak mau, maka dia dinas oleh Allah menjadi makhluk yang paling ingkar, sehingga dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di neraka. Ini, maka dendamnya iblis di situ. Dia mau. Bahkan jangan salah, karena ada
yang berusaha untuk memecah belah umat Islam ini mengatakan bahwa sebetulnya makhluk yang paling taat dan patuh kepada Allah itu iblis. Pernah dengar, Bu? Apa sebabnya? Karena dia berdalih, karena iblis tidak mau sujud kecuali dengan Allah. Nah, kon sujud karadang kan ragelem. Dia hanya sujud. Ini tapi ucapan-ucapan ini perlu diketahui, ini adalah ucapan yang menyesatkan, yang bisa memecah belah di antara kita umat muslim. Jadi salah. Kalau iblis adalah makhluk yang paling taat pada Allah, salah. Karena diperintah tidak mau taat dari mana? Ya benar, memang dia hanya sujud kepada Allah, tapi dia menentang perintah Allah. Makhluk yang menentang perintah Allah itu bukan makhluk yang taat, tapi makhluk yang ingkar. Jadi jangan salah. Kadang-kadang mendengar di YouTube dan lain sebagainya, nah, ini ada ucapan-ucapan seperti itu. Banyak sekali itu terpapar seperti itu. Sehingga kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi tadi talinga sansi min maghribiha autuhon awid dajjal. Kemudian yang keempat adalah dabbah. Dabbah yaitu munculnya binatang melata di dunia. Jadi besok akan muncul binatang melata, apa saja itu. Ini tidak ngoyo-woro, karena pernah terjadi ketika zaman Fir'aun, ketika zaman Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Ini Allah telah menurunkan di sana ada, boleh dikatakan hujan belalang, ada hujan katak dan sebagainya. Setiap tempat dimanapun di sana ada katak, ada belalang. Sehingga karena bingungnya Raja Fir'aun berkata sama Musa, mau bertobat, mau beriman. Tapi setelah itu dihilangkan, nyatanya ya tidak beriman. Nah, ini. Jadi nanti akan muncul dabbah, binatang melata di dunia ini. Kemudian peringatan yang kelima adalah al-khassah, tanda yang khusus bagi kita, yaitu apa? Nah, tanda khusus ini apa? Khassah ahadikum adalah tanda kematian seseorang. Kematian seseorang. Karena yang namanya mati itu pasti datang. Jadi yang kelima adalah al-khassah ahadikum. Ini adalah tanda khusus pada setiap orang akan mengalami kematian. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah wa amrul ammah. Tanda atau khusus ini tandanya umum, yaitu datangnya hari kiamat. Nah, setelah kita bahas, kita pelajari bahwa tanda-tanda 6 ini semuanya adalah merupakan tanda datangnya hari kiamat. Nah, matahari terbit dari barat, ini adalah tanda datangnya hari kiamat. Munculnya dajjal, tandanya hari kiamat. Munculnya asap, tanda hari kiamat. Binatang melata juga tandanya hari kiamat. Yang khos min akhidikum, yang khusus untuk setiap orang, ini adalah kematian. Kematian ini merupakan juga peringatan bahwa hari kiamat akan datang. Dengan adanya setiap manusia yang hidup
ini mati, kita ini hanya tunggu giliran, antrine sampai kapan, ya, sampai umur piro. Kalau umur kita ini sudah 60 lebih, ini kalau sesuai dengan Rasulullah kita sudah dapat bonus. Ya. Kemarin guru saya meninggal umurnya sudah 96. Ya. Pak Haji Muhammad Amir SH, ya, kemarin dikubur di Ngata, di pemakaman Muslim SK Karangijo. Ini sampai 96. Kemudian yang teman saya itu 62 sudah dipanggil. Nah, kalau kita sudah 60 ke atas ya siap-siap. Pun siap dereng itu. Ampun wedi lho. Pokoknya siap deh. Oh siap ra siap ya mesti ya. Siap ra siap ya akan datang malaikat Israil. Jadi siap ra siap kudu siap. Ya. Nah untuk persiapan yang mulai gremis-gremis yang al-fajar. Ini satu tanda untuk persiapan. Ya. Untuk persiapan. Persiapan untuk apa? Apa datang kita ke al-fajar ini akan membawa kita ke? Bukan. Ya. Kita datang ke tempat majelis taklim ini hanya gawe genter. Ngerti genter? Kino apa genter ini? Nyogrok. Genter lagi nyogrok apa oprok-oprok. Nah, argo nyogrok apa? Pelem. Gentere argo nyogrok rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan menyelamatkan kita itu hanya rahmat Allah, Bu, bukan yang lain. Amal kita seberapa? Amal kita seberapa? Makanya kita nggawe genter, gawane genter yang omah timik-timik yang al-fajar. Ya, tengah wengi tangi. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan itu, rahmat Allah akan datang kepada kita. Jadi usaha kita itu. Makanya sejak itu saya menyampaikan, marilah setiap apa yang kita lakukan ini kita niati semuanya hanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang lain, anang fatis yang sholat rong rakaat bengi ngumpulin dunia langit, itu hanya satu motivasi. Motivasi, jangan karena itu kita menjalankan. Salat bengi gen entuk donya sak isine. Jangan itu niate. Itu hanya satu rangsangan, stimulan motivasi agar kita itu bisa melaksanakan itu. Tapi yang paling utama hati kita tujukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan semua amalan-amalan ini hanya karena kita cinta kepada Allah. Kok iso kaya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu berani sumpah di hadapan Allah. Ya Allah, dia menggelar sajadah. Kalau saya melaksanakan sholat ini hanya berharap surganya Allah, cabut saya hari ini. Itu Rabi'ah Adawiyah. Orang sufi. Kalau kita bisa seperti itu, jadi semua yang dilakukan itu adalah hanya bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kalau yang lain itu kan hanya motivasi dorongan. Ben kita riak-riak. Bahkan kita mengamalkan yang paling enteng, tapi paling dilupakan. Ketika kita wudhu, kemarin sudah saya sampaikan, kita habis wudhu kita membaca syahadat, ya, itu kita bakal dijamin bisa memasuki semua pintu surga. Enten pinten Bu pintu surga? 8. Ya. Kalau kita tidak melupakan membaca syahadat setelah wudhu,
Nah, kita bakal dijamin untuk bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Ini tidak bisa dibantah. Jadi ini nek wong posoi khusus pintu Ar-Royan. Berarti nek Ar-Royan ora entuk diliwati wong sing wudu, gitu. Ya jangan terus ngono, Bu. Ya, kalau orang wudu berdoa pasti puasa. Nggih mboten. Nah, nggih. Jadi semua tidak ada yang bertolak belakang, pasti akan ada berurutan. Nek wong wis wudu dengan sempurna gelem berdoa, nggak mungkin dia meninggalkan puasa. Kemudian kalau ada satu hadis yang menyatakan bahwa manusia hambane Allah itu tidak akan masuk hanya karena amal ibadahnya, tapi semua perintah kita disuruh beramal soleh, beribadah. Nah, terus dinggopo. Nah, itu kan kalau dilihat sepintas kan bertentangan, Bu. Jadi ini kita masuk surga tidak karena amal ibadah, hanya karena rahmat Allah. Nah, terus ngamal ibadah ngopo? Mbok rasa ibadah ngenteni rahmate Gusti Allah wae. Lah rahmate kapan sing arep ngeki nek ora gelem ibadah? Makanya tadi saya katakan wong ibadah kuwi gawe genter dinggo ngogrok-ogrok rahmatipun Allah Subhanahu wa taala muga-muga. Nah, gitu aja. Oke. Gogrok. Nah, rumentah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Jadi ini kita beramal itu, dan kemudian amal-amal soleh itu nanti akan menentukan kita akan berada di surga mana, karena surga itu bertingkat-tingkat. Nah, nek kita sudah masuk surga, nanti amal-amalilah yang akan menentukan. Oh, wis sanajan surga ning ngisor dhewe kono. Ya ora apa-apa ngisor dhewe sing penting surga. Nah, ini jadi amal-amal yang kita lakukan itu nanti akan menentukan itu surga di bagian mana, di makom berapa itu. Nih, jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Makanya kita terus senang di dalam kita mencari ilmu, kemudian beramal soleh dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk kita menjadi orang-orang yang supaya nanti itu kita betul mendapatkan cintanya Allah. Kita betul mendapatkan cintanya Allah. Nah, menggapai cintanya Allah, kita juga harus mencintai Allah. Oh, ini. Jadi mosok orang mencintai Allah njaluk dicintai Allah. Saka ngendi? Ya toh? Kan mboten enten menungso wae nek ora ana ya ora bakal. Makanya firman Allah di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wah, katakanlah hai Muhammad, jika kalian semua itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Oh, jadi kita datang ke majelis taklim ini dalam rangka kita mencintai Rasulullah. Sarananya banyak. Di rumah bisa nggak mencintai Rasulullah? Orang dadak rono-rono, orang dadak rono-rono nek ora ning metu, tidak memaksakan diri. Gue bayine ditinggal, dititip-titip ke sangka sing arep cinta Rasulullah. Enggak seperti itu. Agama itu mudah. Kowe karo ngomong bayi, karo neteki anake sing cek lahir, dia bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, leren-leren. Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Rung karuan sing direwangi tekan Jabalakat kono, neng kono nyanyi-nyanyi, nganggo dombrengan, belum tentu. Tapi yang ini, yang di rumah dengan apa yang kegiatan kita tidak kita lupakan, kita mengucapkan sholawat pada Rasulullah,
Dan sholawat itu yang diajarkan tidak ada yang lain. Sholawat yang diajarkan Rasulullah, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak ada yang lain. Itu sholawat. Nek sing kono-kono jenenge napa, Bu? Sholawatan. Sholawatan kan berarti ora sholawat. Ibu yang kami hormati, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang terbitnya matahari dari barat itu adalah merupakan tanda hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sya'atu hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Itu jadi la taqumu sya'atu hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu, tidak akan sya'ata, tiba waktunya, tidak akan tiba waktunya. Waktu apa? Sya'atan, tiba waktunya hari kiamat, hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sehingga matahari itu terbit dari barat. Jadi tidak akan datang hari kiamat sebelum ada tanda-tanda matahari terbit dari barat. Jadi matahari terbit dari barat ini merupakan tanda hari kiamat datang. Entah itu masih lama atau begitu terbit dari barat langsung dunia hancur, tidak ada keterangan. Tapi yang jelas tanda hari kiamat yang paling dekat adalah tatlu as-samsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Fa idza rahan nas amana man alaiha. Apabila jika manusia itu beriman ketika dia melihat matahari terbit dari barat, jadi begitu dia melihat matahari sudah terbit dari barat, terus dia menyatakan iman, pripun niku? Atau tanda khas tadi yang kita alami setiap individu manusia ketika hidup, yaitu sakaratil maut. Sama itu, matahari terbit dari barat, kalau sakaratil maut. Kalau sakaratil maut itu tanda nyawa kita lepas dari jasad. Kalau matahari dari barat itu tandanya kehancuran dunia. Orang yang sudah sakaratil maut, dia beriman, tidak ada gunanya. Kemudian ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fadzalikafin, itu di dalam surat Al-An'am ayat 158. Ya, jawaban ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 158. Apa yang disebutkan oleh Allah? La yanfa'un. Orang yang beriman ketika matahari sudah terbit dari barat itu la yanfa'un, tidak ada manfaatnya. Jadi bisikan iblis yang nanti itu jangan sampai
sampai matahari terbit dari barat, supaya keimanan kita itu tidak tertolak. Karena setelah matahari itu muncul dari barat, meskipun kita menyatakan beriman kepada Allah, sudah tidak ada artinya. Jadi ini perintah dari Rasulullah, batasan orang yang ingin beramal, ingin bertobat, ingin beriman kepada Allah. Ada 6 hal tadi. Ini merupakan satu batasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Marilah dengan adanya ini kita bersegera untuk tidak menunda-nunda. Sekiranya kita mempunyai niat untuk beramal soleh, ini kita segerakan. Jangan kita menunda. Arab sodakoh, saya ngenteni sugih, saya ngagek sodakoh. Padahal sodakoh itu tidak harus harta. Senyum saja katanya sodakoh. Enak senyum dewi. Depresi. Karena kita sudah diperintahkan kalau kita tidak punya harta, kita bisa bersedekah dengan tenaga. Nek raiso dengan tenaga, dengan doa. Paling rendah derajatnya itu adalah nyingkir ke riso ke tengah jalan. Pokoknya kalau ada di tengah jalan yang sekiranya mengganggu orang jalan, kita singkirkan. Ini sudah termasuk, meskipun itu terendah, nggak apa-apa. Siapa tahu dengan kita menyingkirkan itu Allah ridho dan berkenan. Wah, ini terus diberi rahmat, bisa masuk surga. Banyak kisah yang seperti itu. Pokoknya yang penting ketobatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum mencapai batasnya. Batas perorangan itu sakaratil maut, batas umum kiamat adalah matahari terbit dari barat. Ini kita harus jaga ini. Sebelum itu semua datang, mari kita jalankan semampu kita. Karena perintahnya menjalankan agama dan beribadah pada Allah itu mastatoktum. Mana yang harus dijalankan sesuai dengan kemampuan, kadar kemampuan kita. Kemudian ada satu hadis lagi, ini akan saya sampaikan kesimpulannya saja, bahwa pada siang hari Allah mengulurkan tangannya. Pada siang hari Allah mengulurkan tangannya dengan harapan malam harinya para hamba-hambanya itu bertobat kepada Allah. Kemudian ketika malam hari Allah mengulurkan tangannya dengan harapan pada siang harinya hamba-hamba Allah bertobat kepadanya sampai tatlu'us samsi min maghribiha. Kegiatan itu dilakukan oleh Allah setiap hari sampai terbitnya matahari dari barat. Ini semua hadis yang disampaikan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim itu dijamin sahih. Dijamin sahih, tidak ada yang tidak sahih. Karena hadis itu banyak. Hadis itu banyak, ada jutaan hadis.
tapi kesohihannya perlu diuji. Banyak hadis-hadis yang dhaif. Yang hadis dhaif itu kalau dipakai sendiri itu nggak apa-apa. Hadis dhaif itu dipakai sendiri itu nggak apa-apa, karena itu hanya suatu motivasi, dorongan agar kita menjalankan sesuatu. Tapi kalau dipakai untuk akidah, disebar-sebar itu kurang bermanfaat. Nah, ini hadis-hadis dhaif seperti itu. Jadi kita harus tahu, pokoknya kula gandeng wong bodoh sing tak ngeri ya ngeri hadis iki Bukhari Muslim benar sahih. Kita ikuti gitu aja. Ya, kita ikuti. Bapak Ibu rene nggak sebut. Ibu-ibu yang kami hormati. Biasanya sering ngomongkan komplit ada Bapak Ibu. Bapak enten Jawi. Ibu-ibu yang kami hormati, yang saya sampaikan tadi adalah satu peringatan dari Rasulullah SAW agar kita senantiasa untuk bersegera menjalankan amal soleh, agar kita mempunyai satu bekal. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa orang beriman itu diperintahkan untuk yang pertama bertakwa, yang kedua itu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Makanya betul-betul kita kuatkan hati kita, keimanan kita itu jangan sampai nanti besar mati malah Islamnya dibuang. Ada nggak seperti itu? Banyak, banyak Bu. Wong sing ngesar mati malah justru melepas agamanya banyak. Wong sing ngesar mati masuk agamanya banyak. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan hanya berusaha. Mergo takdir kita nggak tahu, makanya kita berusaha. Nah, untuk itu ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa nambahi pengetahuan kita tentang khasanah Islam, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW, kita bisa menjadi umatnya, dan kita nanti bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada titipan, ada